Halo, selamat datang di channel Budi, bukan Intel 100%, ODGJ, orang dengan genetik Jawa. Kita agak serius ya temanya kali ini. Kita bahas lagi bencana kelaparan di Gaza, Palestina. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kronologisnya? Apa yang bisa kita lakukan? Tonton terus. Dan jangan lupa like and subscribe ya kawan-kawan semua. Jadi ini si Zionis biadab ini kenapa lagi ya? Kok bisa sampai gitu? Kejadian kelaparan hebat di Gaza ini. Setelah gua cari tahu, penyebab utamanya adalah Israel melakukan blokade total ke Gaza yang dilakukan untuk seluruh jenis barang ya. Baik bahan makanan, ya minuman, ataupun obat-obatan. Blokade ini sendiri dimulai dari bulan Maret 2025 dan di akhir bulan tersebut, semua dapur umum yang didirikan oleh WFP kehabisan bahan masak maupun minyak masak. Jadi udah nggak bisa masak sama sekali tuh ya. Bayangin ya guys, cuma 1 bulan aja nih blokade total, dapur umumnya WFP udah kehabisan bahan. Bayangin gak sih kalau itu dilanjutin terus-terusan, dan tentu saja ya dilanjutin lah ya sama Zionis gak berperi kemanusiaan ini. Pertengahan Juli 2025 saja setidaknya sudah 76 anak kecil dan 10 orang dewasa yang meninggal karena apa? Karena kelaparan. Dari November tahun lalu pun FAO ya, Badan Pangan, sudah warning akan terjadinya keruntuhan keamanan pangan ya, food security, dari 93% populasi Gaza. Pada saat itu sudah masuk kelaparan fase 3. 244.000 orang diantaranya sudah menuju kelaparan fase 5. Udah pasti dong saat ini 9 bulan kemudian makin parah keadaannya. Laporan dari Kementerian Kesehatan Gaza adalah 175 orang dan 93 diantaranya anak kecil. Bayangin, lebih ngeri lagi ya. Laporan dari Reuters, yaitu diperkirakan ya menggunakan model matematika mencapai sekitar 62.000 nyawa hilang karena malnutrisi dan kelaparan. Jadi dari korban, dari angkanya Kementerian Kesehatan tadi dibikin model tuh, akhirnya jadi 62.000. Gila kan? Stres. Kalau kita lihat tuh di Twitter, Instagram, atau sosmed lain, bisa kita lihat orang Palestina yang sampai ngemis-ngemis online. Bayangin ya, minta cuma dot aja gitu. Saking nggak bisa makannya, ngemis online, miris. Sakit liatnya guys. Bener deh, kalau masih ada yang maaf ya bela-bela Israel setelah tragedi kelaparan ini, ya udah nggak usah kontak sama gua, nggak mau gua silaturahmi sama sekali. Kita bicara video ya habis itu ya. Jadi tadi yang gue bilang kan ngemis-ngemis ya, banyak contoh-contoh lain soal tragedi kemanusiaan ini. Ada video yang sampai ngais-ngais tepung dari pasir tuh, diayak ke baju tuh sama anak kecil itu kan. Bayangin saking laparnya. Ada yang korban malnutrisi yang badannya habis kurus-kurus, hitam-hitam gitu kan. Parah deh, nangis bener deh liatnya. Gua tuh ya sampai makan gak enak, minum gak enak. Kalau udah lewat ya di timeline itu, gue biasanya ya udah like, retweet, habis itu gue tutup ya. Dan udah kayak gini pun Israel masih nggak mau buka blokadenya. Sakit itu negara. Reaksi dunia nih gimana ya? Biasanya kan bela-bela Israel, tapi ya tentu saja kali ini dunia tidak tinggal diam ya guys. Melihat krisis kemanusiaan yang begitu mengerikannya terjadi, mereka udah nggak bisa lagi itu toleransi. Dilansir dari surat kabar The Guardian, WHO merilis pernyataan bahwa mereka nggak pernah melihat bencana kelaparan separah dan sebiadab ini. WHO menyatakan bencana ini bisa bikin luka generasional dan pemulihannya akan sangat lama sekali. Bayangin guys, badan yang udah se-establish dan sepengalaman, se-expert WHO aja geleng-geleng kepala lihat kebengisan Zionis di Palestina. Emang udah nggak beres sih kelakuannya Israel ini, bener. Negara sekutu Israel pun sampai ngirim bantuan makanan lewat udara karena udah nggak tahan mereka ngelihat bencana kemanusiaan ini. Ya, Jordania, Uni Emirat Arab, mereka udah nerjunin makanan gitu. Dan gak cuma 2 negara itu ya, pada tanggal 22 Juli 2025 kemarin, 28 negara-negara besar seperti UK dan Kanada memberikan sebuah pernyataan bersama ya, joint statement, yang meminta blokade Gaza untuk segera dibuka. Lebih ekstrim lagi, Prancis dan UK bahkan sampai ngeluarin pernyataan bersama
ya, akan ada kemungkinan sanksi ke Israel apabila dilanjutkan terus ini blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza. Bayangin UK sampai berani mau sanksi Israel ya, saking biadabnya gitu. Banyak banget ya negara-negara yang bisa dibilang sekutu Israel nih kayak UK ini gitu, memberikan tekanan-tekanan politik ke Israel supaya Gaza bisa dilepas blokadenya gitu. Di bawah pressure tekanan-tekanan inilah akhirnya Israel memberikan sedikit konsesi dan melakukan penerjunan bantuan makanan ke Gaza. Meskipun ya bantuannya tuh kesannya tuh cuma simbolis dan jauh dari kata cukup gitu, kayak cuma mantes-mantesin aja lah, kalau kata orang Jawa tuh cuma mantes-mantesin aja karena banyak yang ngebully jadi kayak yade-yade gitu kan. Nah, bangke lah, bener lah. Nah, negara-negara yang gue sebut di atas juga kemungkinan bakal apatis aja kalau rakyatnya diem aja guys. Di mana-mana ya, di Eropa, Amerika, Australia, paling terakhir kemarin di Sydney ya, di Harbour Bridge itu banyak banget tuh orang demonstrasi, protes, boikot dan lain sebagainya bertubi-tubi dilancarkan, sehingga pemerintahan mereka mau nggak mau ya dengerin tuntutan rakyatnya. Karena rakyatnya apa? Berani tampil, berani bersuara, berani bersolidaritas. Jadi gerak pemerintahnya. Karena apa? Dipresur sama rakyatnya. Jadi ya itu guys, itu gunanya ya guys ya. Aksi langsung, balik lagi ke video pertama. Aksi langsung. Kenapa Prancis gua khususin ya. Jadi gua agak tergelitik sama tindakan Prancis yang masih agak berkaitan mungkin sama Indonesia ya. Ada rumor di kalangan anak-anak formil ya, penggemar militer di sosial media bahwa Prancis akhirnya melunak dan mau mengakui solusi dua negara di Israel dan Palestina. Karena itu merupakan salah satu syarat dari Prabowo ya, untuk melanjutkan kerjasama militer dan pertahanan antara Prancis dan Indonesia ya. Wah, Indonesia ini bangsa besar. Kaget gue, bangsa besar datang nih kayak. Tapi ini opini ya. Jadi kalau kalian perhatiin kan Indonesia ini banyak banget ya angin surga ya, dan kutip pengadaan alutsista dari Prancis ya, Rafale, ya Frame, ya Scorpion segala macam. Dengan banyaknya rumor-rumor ini dan angka kerjasama yang cukup fantastis in this economy, Prancis gentar kalau kita ngasih syarat tambahan. Pasti gentar. Lagi BU coy. Itu perang Ukraina nggak kelar-kelar dari 2022. Perang 3 hari jadi 3 tahun. Ditambah Amerika yang makin nggak reliable, nggak bisa diandelin sama Eropa. Prancis mau nggak mau harus perkuat Eropa untuk persiapan konflik, untuk lawan Rusia dan konco-konconya kalau sampai Ukraina kalah lawan Rusia. Ya kan? Nah, dari semua keadaan-keadaan eksternalitis itu, kalau suntikan proyekan dari Indonesia itu gagal, kita nggak jadi beli barang mereka, berabe kan? Akhirnya apa ya? Mereka folding, ngakuin Palestina. Two state solution, meskipun masih two state solution ya. Apapun yang kita lakukan, meskipun cuma bikin postingan di medsos, itu masih lebih baik daripada cuma diam ngeratapin nasib warga Palestina gitu. Itu tuh wah gak ada gunanya kalau itu. Jadi naikin terus ya awarenessnya, kesadarannya. Kalau ada protes dan demo soal Palestina, ikut aja, nggak usah takut, maju terus, berorganisir dan tuntutlah bersama-sama ya untuk kebebasan Palestina. Dulu juga Afrika Selatan tuh kelihatannya nggak bisa merdeka gitu, udah suram betul itu Nelson Mandela di dalam penjara tuh. Orang tuh bilang wah bakal meninggal, busuk segala macam. Tapi nyatanya dengan tekanan internasional yang bertubi-tubi merdeka juga kan Afrika Selatan dari apartheid. Belum lama ini juga kan banyak tuh demo solidaritas dukungan ke Palestina. Ya kan, terakhir ada Agim tuh menyerukan untuk demo gitu. Gempur aja terus. Jangan kasih kendor, suarakan di mana-mana. Datangi demonya, ajak kawan kalian, bawa bendera One Piece. Jolly Roger, kibarin. Kali ini segitu dulu ya guys ya. Ini singkat aja. Sorry kalau videonya lebih pendek dari biasanya karena memang ini isunya tuh isu yang lumayan baru dan soal kemanusiaan yang saya kira ya nggak perlu banyak penjelasan lah. Kalian lihat video-video anak kecil pada kelaparan seperti itu, apa harus saya jelasin kronologi panjang lebar? Kan nggak perlu ya. Ini harus disebarin, dikabarkan sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya. Akhir kata, tolong cek fakta saya karena kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Terima kasih, selamat menonton. Jangan lupa like and subscribe. Hidup Jokowi!